So I was still looking for love. Halo, lagi nyanyi kak? Iya. Oke, perkenalkan ya, saya Nurse Reva yang berjaga dan bertugas pada pagi hari ini pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 siang nanti. Coba sebutin namanya siapa? Lisa Lisa. Blackpink. Emang benar kalau yang saya punya data dan lihat sih namanya bukan Lisa, tapi Lisa. Rahma. Saya ini Lisa Blackpink, Nars. Coba dilihat gelangnya, coba dibaca namanya siapa? Tulisannya apa? Rahma. Berarti namanya Rahma kan? Lisa. Pokoknya Lisa kita Blackpink. sekarang panggilnya Kak Rahma aja ya. Oke, kita manggil Kak Rahma. Gimana kabarnya Kak Rahma hari ini? Aduh, saya sibuk banget, Nars. Kayak bentar lagi saya mau konser nih, mau langsung manggung. Saya harus terbang ke Coachella. Jadi sibuk banget, saya nggak ada waktu nih buat Sibuk kayak banget. gini. Iya. Gimana kalau misalkan kita hari ini ngobrol-ngobrol nih, berbincang-bincang sebentar aja tentang yang Kak Rahma rasain, yang Kak Rahma alamin. Kak Rahma bersedia nggak? Bersedia. Bersedia, sebentar aja kok, sekitar 15 menit. Untuk tempatnya mau tetap di sini atau Kak Rahma punya pilihan lain? Sini aja, soalnya saya bentar lagi mau terbang ke Coachella. Iya, sebentar aja ya, 15 menit aja. Kita hari ini bakal latihan beberapa cara. Saya akan memberitahu tentang apa yang Kak Rahma rasain dan Kak Rahma alami sekarang. Tujuannya ya biar Kak Rahma tahu Kak Rahma sekarang lagi kenapa sih, lagi merasakan apa ya. Kak Rahma bersedia? Sedia. Oke, kita mulai ya Kak Rahma. Oke, kita berhenti dulu nyanyinya nggak apa-apa kan? Tapi saya harus latihan Iya, karena sebentar aja saya ya, harus 15 menit aja. manggung. Kak Rahma apa yang dirasain hari ini? Saya capek banget, saya hari ini sibuk banget dari pagi. Saya kerjanya cuma latihan. Karena hari ini saya harus terbang ke Coachella, Nars. Jadi saya nggak punya waktu sebenarnya kayak gini-gini. Ya saya mengerti ya, tapi sebenarnya pada realitanya kalau Lisa Blackpink tuh ada yang lain, bukan Kak Rahma. Tapi saya ini banyak yang bilang mirip Lisa Blackpink, Nars. Iya, mengerti saya, tapi nyatanya kan Lisa Blackpink ada yang lain nih. Nah, setahu saya juga Lisa tuh adanya di Korea, bukan ada di Indonesia. Banyak banget yang ngomong kalau saya tuh mirip Lisa. Jadi tuh saya Lisa. Memang Kak Rahma ngerasain apa sih? Ya saya ngerasa saya Lisa. Saya jago dance dan saya jago nyanyi. Dan saya cantik. Baik, ini saya kasih tahu ya sama Kak Rahma, saya informasikan. Sekarang Kak Rahma itu lagi terdiagnosa waham atau waham kebesaran. Jadi Kak Rahma merasa seperti Kak Rahma menjadi Lisa Blackpink. Padahal setahu saya ya Lisa Blackpink ada yang lain, bukan Kak Rahma nih. Coba kasih tahu saya nama panjangnya kakak siapa? Lisa Manoban. Coba gini, sekarang Kak Rahma lihat penampilannya Kak Rahma, pakai bajunya panjang, berkerudung. Apakah Lisa Blackpink terlihat berkerudung? Enggak. Iya, enggak ya. Berarti Kak Rahma itu nama panjangnya siapa? Coba dibaca. Enggak tahu. Rahma Nur Afifah. Itu nama panjangnya Kak Rahma ya. Nah, Kak Rahma itu sekarang lagi ada di rumah sakit Fatmawati, rumah sakit jiwa Fatmawati di ruang Mawar. Sekarang itu hari Rabu tanggal 28 Mei jam 9 pagi. Jadi Kak Rahma lagi ada di rumah sakit nih. Sekarang itu Kak Rahma lagi menjalani pemulihan, beberapa perawatan juga di rumah sakit jiwa ya, di rumah sakit jiwa Fatmawati ini, di ruang Mawar kayak gitu. Kak Rahma mengerti? Ngerti, Nars. Sekarang saya mau tanya, Kak Rahma tuh apa sih yang lagi dirasain? Saya nggak suka diatur-atur. Saya mau bebas. Saya mau latihan. Saya mau bebas nyanyi. Saya nggak suka dilarang-larang. Berarti Kak Rahma nggak mau diatur-atur, maunya punya waktu sendiri, terus seperti itu. Nah, Kak Rahma, kalau saya tanya lagi, Kak Rahma tuh apa sih kebutuhan atau keinginan Kak Rahma yang mau Kak Rahma capai, tapi
menurut Kak Rahma tuh susah banget dicapainya? Ya itu tadi saya nggak bisa bebas mengungkapkan perasaan saya nggak bisa bebas, saya nggak bisa nyanyi sebebas itu. Emang kalau saya boleh tanya, hobi Kak Rahma apa? Atau Kak Rahma ternyata cita-citanya mau jadi penyanyi? Nyanyi dan dance. Berarti hobinya nyanyi dan dance, seperti Iya. itu. Nah, kalau saya boleh kasih solusi nanti ketika Kak Rahma kumpul sama orang-orang di sini, baik itu perawat ataupun teman-teman, kan tadi saya sudah jelaskan kalau sekarang Kak Rahma menjadang sebagai pasien di rumah sakit ini, di ruangan ini sekarang. Jadi Kak Rahma lagi terdiagnosa waham atau Kak Rahma lagi berhalusinasi nih menjadi Lisa Blackpink. Saya kasih saran Kak Rahma bisa berdelusi. Kak Rahma sekarang lagi berdelusi nih sebagai Lisa Blackpink. Jadi kalau saya boleh kasih saran, ketika Kak Rahma kumpul sama teman-teman ya Kak Rahma ngobrol aja sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, tapi dengan keadaan yang sekarang. Sampaikan pendapat Kak Rahma, cerita-cerita seperti itu. Jangan hanya punya waktu sendiri, nyanyi-nyanyi, atau berpikir sebagai Lisa Blackpink. Kak Rahma mengerti? Baik, untuk beberapa obrolan dan perbincangan, mungkin yang saya tanya hanya segitu ya Kak Rahma. Kak Rahma, setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar tadi, apa yang Kak Rahma rasain sekarang? Gak tau, udah campur aduk, tapi lega sih, udah bisa cerita. Ya, udah bisa cerita sama saya ya. Coba saya evaluasi Kak Rahma, coba sebutin nama panjangnya Kak Rahma. Tadi saya sudah sampaikan siapa, terus Kak Rahma sekarang lagi di mana, dan sekarang tanggal berapa? Nama saya Rahma Nur Afifah. Sekarang lagi di Rumah Sakit Jiwa Fatmawati, tanggal 20 hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025. Bagus sekali Kak Rahma, benar sekali ya. Oke, tadi kan kita sudah latihan ya buat orientasi realitanya, menyampaikan aslinya itu seperti apa. Kita masukkan ke dalam jadwal latihan ya. Di sini nurse bawa jadwal kegiatan harian nih, 1 lembar. Di sini isinya ada nama, alamat, kayak gitu-gitu. Nanti udah nurse isi. Di sini ada namanya, ada nama Rahma. Terus di sini ada waktu kegiatan dan juga beberapa tanggal pelaksanaan. Nanti di sini diisi kegiatan apa yang Kak Rahma lakuin nih setiap bertemu sama nurse-nya buat latihan. Di sini ada keterangannya Kak Rahma. Kalau misalkan M berarti Kak Rahma mengerjakannya mandiri. Kalau misalkan B berarti Kak Rahma mengerjakannya dibantu sama perawat atau sama teman-teman Kak Rahma, kayak gitu ya. Yang penting dibantu sama orang lain. Terus yang T itu bila Kak Rahma ini nggak mengerjakan latihannya. Sebenarnya latihannya sudah ditulis tapi Kak Rahma tidak mengerjakan, seperti itu. Nah, hari ini kan kita sudah latihan ya, latihan orientasi realita. Kita bakal tulis dan masukin ke dalam jadwal kegiatan harian. Mau saya yang tulis atau Kak Rahma yang tulis? Saya Kak Rahma yang tulis, baik. Mau latih, sekarang kan berarti jam 9 pagi ya. Berarti ditulis latihan, ya benar orientasi realita. Sekarang berarti dibantu sama saya, tulisnya baik, benar ya B. Bagus sekali Kak Rahmat. Oke, gimana kalau misalkan besok kita bertemu lagi nih buat latihan cara kedua dengan beberapa, kita nanti bakalan mengidentifikasi atau aktivitas-aktivitas kelompok yang atau aktivitas-aktivitas sehari-hari yang Kak Rahma suka, yang mau Kak Rahma lakuin nih di rumah sakit. Kak Rahma bersedia? Bersedia. Nah, untuk tempatnya dan waktunya apakah mau sama seperti hari ini atau Kak Rahma punya pilihan lain? Seperti hari ini ya, baik. Saya permisi, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat Kak Rahma. Kak Rahma tetap jangan sampai lupain kalau Kak Rahma ini nama aslinya Rahma Nur Afifah yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Seperti itu ya Kak Rahma. Saya permisi Kak Rahma. Terima kasih Nars. Halo,
selamat pagi. Kita bertemu lagi ya Kak Rahma. Masih ingat dengan saya? Selamat pagi Nurse Nasi, Nurse Reva kan? Iya, saya dengan Nurse Reva ya. Hari ini kita bertemu lagi sesuai janji kita kemarin buat latihan cara yang kedua, yaitu cara menilai kemampuan positif yang Kak Rahma punya. Bagaimana perasaannya hari ini Kak Rahma? Saya masih merasa sibuk aja sih, kayak kemarin saya capek banget, kayak banyak banget deh banggung dari kemarin-kemarin gitu kan. Ya, tetap inget ya, Kak Rahma lagi dirawat di sini nih. Gitu. Untuk latihan yang kemarin, Kak Rahma masih inget gak? Apakah sudah dipikir-pikirkan lagi? Kak Rahma nih sekarang siapa? Lagi di mana? Kayak gitu. Udah kemarin saya dikasih tahu kalau nama panjang saya Rahma Nur Afifah. Terus saya lagi dirawat di rumah sakit. Iya bener ya, jangan lupa, jangan sampai dilupain itu kalau Kak Rahma sekarang pasien di rumah sakit. Baik, kayak hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sebentar dan juga latihan untuk menilai kemampuan positif yang Kak Rahma punya. Untuk punya sekitar 15 menit aja, tempatnya mau di sini. Iya, di sini aja. Baik, tujuan buat latihan hari ini supaya rasa delusinya Kak Rahma jadi Lisa Blackpink itu bisa terkendali melalui kemampuan-kemampuan positif atau kegiatan-kegiatan positif yang bakal Kak Rahma lakuin di rumah sakit. Kayak gitu ya, berarti Kak Rahma bersedia? Nah, baik, kita mulai ya Kak Rahma. Baik, saya di sini punya kertas Kak Rahma. Kertas di sini ada 4 tabel nih, bisa ada nomor, ada kemampuan positif yang dimiliki Kak Rahma, kemampuan yang bisa dilakukan di rumah sakit, sama kemampuan prioritas atau Kak Rahma bakal mau ngelakuin yang mana dulu yang sudah dipilih. Nah, saya mau tanya, apa sih kemampuan yang Kak Rahma punya nih? Sembari kita list ya di sini, kemampuan apa aja yang bisa Kak Rahma lakuin selama ini, baik sebelum masuk rumah sakit atau bahkan setelah di rumah sakit. Kak Rahma bisa ngapain aja, suka ngapain aja? Menyanyi, dance. Menyanyi, kita tulis ya. Yang tulis atau Kak Rahma yang tulis? Terus aja. Nah saja. Baik. Menyanyi, terus ada dance, terus apa lagi? Udah. Gak ada lagi. Udah deh kayak. Kan kita bisa melakukan bersih-bersih kamar, kayak gitu. Iya, bersihin tempat tidur. Bersihin tempat tidur. Terus apa lagi? Menyapu. Menyapu. Kak Rahma suka apa nih? Kalau misalkan di rumah waktu dulu Dengerin musik. dengerin musik. Terus ada lagi? Udah. Udah ada lagi. Udah. Kalau yang berhubungan sama rumah sakit, mungkin kali ini dilakuin kemarin-kemarin. Bersihin tempat tidur. Udah kan tadi, berarti apa lagi? Bersihin makan minum. Bersihin tempat makan sama minum. Ya, terus apa lagi? Udah ada lagi. Ya. Oke. Berarti kalau misalkan Kak Rahma lihat nih di sini, ini kan semuanya nggak bisa dilakuin di rumah sakit kan? Kayak misalkan ngedance, berarti kan susah nih di rumah sakit. Kita punya waktu yang panjang, punya coach atau pelatih yang harus melatih Kak Rahma latihan dance, kayak gitu itu kan susah. Berarti di sini kita bakal klasifikasiin lagi ya Kak Rahma kemampuan yang bisa dilakukan hanya di rumah sakit. Berarti kira-kira yang bisa dilakukan di rumah sakit itu apa? Menyanyi. Menyanyi bisa, Merapikan tempat tidur. tempat tidur bisa, terus apa lagi? Menyapu. Menyapu bisa, Bersihin tempat makan. bersihin tempat makan. Udah. Nah, berarti oke. Di sini kan kita punya 4 berarti ya Kak Rahma, latihan-latihan kemampuan positif yang Kak Rahma bisa lakuin di rumah sakit. Ada menyanyi, merapikan tempat tidur, menyapu, sama merapikan atau membersihkan tempat makan atau minum. Kalau Kak Rahma mau pilih, Nurse bisa kasih Kak Rahma pilihan mau lakuin latihan yang mana dulu? Ya, merapikan tempat tidur.
Oke, yang pertama merapikan tempat tidur, terus kedua mau apa? Menyapu. Yang kedua mau menyapu, yang ketiga Membersihkan tempat makan. membersihkan tempat makan, berarti yang keempat menyanyi ya Kak Rahma. Oke, berarti baik, berarti beberapa hari ini sampai ke depannya kita bakal fokus ke sini ya Kak Rahma. Kita bakal ngelakuin yang pertama itu membersihkan tempat tidur dulu, baru dilanjut menyapu, membersihkan tempat makan dan minum, dan juga menyanyi. Kita latihan sekarang ya Kak Rahma. Sekarang kita ke kamarnya Kak Rahma, nggak apa-apa, boleh. Kita bakal merapikan tempat tidur Kak Rahma ya. Ya. Nah, ini kan terlihat kotor ya Kak Rahma. Kita bersihkan nih biar bantalnya rapi, ditata di sini. Barang-barangnya taruh di luar tempat tidur. Coba Kak Rahma rapikan. Benar ya Kak Rahma, seperti itu. Bagaimana perasaan Kak Rahma setelah kita latihan-latihan? Sudah jauh lebih baik, Nurse. Oke, coba saya evaluasi lagi. Bagaimana cara merapikan tempat tidur, apa yang perlu dirapikan? Bantal, lipat selimut. Udah. Ya betul. Oke, hari ini kan kita sudah latihan merapikan tempat tidur ya. Berarti kita masukkan ke dalam jadwal latihan harian. Mau saya yang isi atau saya yang isi? Berarti dibantu ya. Baik. Oke, terima kasih. Oke, bagus sekali ya Kak Rahma. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk latihan cara yang ketiga atau yang terakhir dengan foto minum obat? Apakah Kak Rahma bersedia? Bersedia, Nurse. Untuk tempat dan waktunya di sini? Iya. Baik, kalau begitu jangan lupa latihan-latihannya, bersihkan tempat tidur, menyapu dan lain-lain dilakukan ya. Nanti saya kesini lagi, ketemu lagi buat melakukan latihan-latihan selanjutnya. Saya permisi ya Kak Rahma. Terima kasih, Nurse.